Assalamualaikum. Lagi sibuk deh. Ya, Bu Ratna, ini lagi lihat foto kita waktu menari bersama. Gimana, Bro? Ada yang mau disampaikan? Ini Pak, saya kan habis ngajar. Saya tuh Hmm. kok pusing loh sama anak-anak tuh. Ini loh HP. Saya tuh habis ngajar. Dia pegang HP, ternyata nge-game. Kan kelihatan sih kalau nge-game. Iya. Saya tegur, taruh dulu, kita nggak pakai HP. Nggak lama, diambil lagi. Dia main lagi. Sampai 3 kali, Pak. Saya tuh sampai ini mau diapakan gitu. Dikasih tahu malah responnya kayak apa ya, kayak kurang berkenan gitu. Padahal kan jelas di awal ada kesepakatan kalau nggak pakai HP ya nggak usah dipakai, letakkan. Nah, kita ada pembelajaran, diskusi dan lain sebagainya. Nah ini loh Pak, gimana biar anak tuh di kelas itu tidak tergantung juga dengan bermain HP itu. Iya. Saya akan di sini sepenuhnya untuk membahas terkait dengan apa yang Bu Ratna keluh keresahan terkait dengan anak-anak penggunaan HP-nya. Lalu dari identifikasi itu, ketika akan kita bahas masalah HP, kira-kira kenapa ya Bu anak-anak kok lebih senang bermain HP ketimbang mengikuti pelajaran di kelas? Nah itu, saya juga ada mikir apakah dari HP itu memang lebih menarik ya sebenarnya ya. Lebih menarik dari gurunya kan? Ya itu, apa pembelajaran itu bosan, apa gurunya yang membosankan, akhirnya dia lebih milih wah main HP aja lah. Apalagi game itu kan membuat mereka juga kecanduan banget, makanya kayak nggak bisa lepas. Nah itu. Nah, game itu menarik atau anak menggunakan HP itu lebih menarik Kayaknya gitu. daripada pembelajarannya. Nah, Kira-kira kalau dibalik ada ibu menemukan sesuatu nggak kira-kira? Kira-kira kenapa ya kok malah pembelajaran nggak menarik, malah gamenya menarik? kenapa ya? Mungkin secara visualisasi, secara apa lagi ya? Ada hal yang menantang juga mungkin di situ ya. Anak-anak tuh menjadi lebih penasaran untuk menyelesaikan gamenya daripada ikut pembelajaran di kelas. Visualnya bagus, gamenya menarik daripada pembelajaran di kelas. Nah, bisa dimasukkan nggak dalam pembelajaran ini? Bisa aja, atau mungkin perlu ini ya Pak ya, pembelajaran tapi basisnya aplikasi atau apa Ya, itu pembelajaran berbasis aplikasi yang dikemukakan. Ada ide yang lain kira-kira? ya justru malah menggunakan HP itu tapi diarahkan, tapi ya itu kontrolnya harus benar-benar tegas juga. Artinya kita pakai HP untuk pembelajaran, pakai aplikasi, jangan sampai buka yang lain nih. Nah, Prinsipnya kan sama prinsipnya ya. Jadi game yang akan digunakan Bu Ratna, aplikasi yang akan digunakan itu sama dengan game yang mereka gunakan sehari-hari yang membuat menarik, lebih menarik dan lebih menantang katakanlah. Ya, ide bagus itu Bu. Jadi selama ini pembelajaran nantinya akan menggunakan aplikasi itu. coba sih, ada beberapa aplikasi. Kemarin juga saya pernah coba di kelas lain sih. Ada game juga untuk evaluasi, untuk bahas soal gitu. Kayaknya juga tertarik juga anak-anak karena ada kompetisinya sih di situ, ada Untuk game refleksi gitu. juga. Iya, refleksi kayaknya bisa juga. Itu sudah menjadi solusi yang keresahan tadi. Itu ya. Keresahan yang disampaikan sudah dapat solusi, malah solusinya dari ibu sendiri tanpa disadari solusi itu muncul ketika kita ngobrol. Harusnya ada kopi juga ini. Kita ngobrol kita mau. Lalu tanggung jawab apa Ibu yang akan digunakan di sini ketika solusi ini sudah ditemukan? Apakah Ibu akan bekerja sama dengan guru lain untuk melakukan aplikasi atau akan belajar mandiri saja untuk melaksanakan metode ini? Nah, ini mungkin yang belum merasakan juga ya Pak ya. Perlu juga sekarang mungkin pembelajaran kolaboratif ya. Iya. Jadi menggandeng juga dari mata pelajaran yang lain. Loh, bagus Bisa sekali. dicoba itu. Tapi idenya saya belum nemu ya Pak. Untuk sosiologi kemudian dimatchingkan dengan mapel apa yang nanti bisa sesuai gitu. Kalau Ibu sukanya dengan mapel apa? Apa ya? Kalau sosiologi mungkin Kaitannya dengan teknologi itu? informatika bisa. Nah, itu bisa jadi seperti itu nanti. Jadi ada keresahan yang disampaikan dengan guru informatika, nanti bersama dengan guru informatika, kerjasama dengan informatika, tinggal pelaksanaannya. Nah, kalau pesan saya, jangan lupa nanti ada diseminasi dengan rekan sejawat atau guru yang lain jika ini berhasil. Itu sudah menjadi solusi dan tanggung jawab maksudnya.
Kemudian saya butuh komitmen Bu. Ketika ini sudah dijalankan, komitmen agar ini berhasil dan ini dapat berjalan. Kira-kira nanti waktunya kapan? Kita ngobrol lagi sehingga ada titik cerah nih. Ternyata anak-anak yang tadinya senang main game sekarang menjadi senang dengan pelajaran saya. Ketika game itu saya tempatkan pada pelajaran saya. Iya Pak. Nanti akan minggu depan kita coba ya. Minggu depan Ya. kita komunikasi lagi tentang keberhasilan penggunaan metode ini. Dan jangan lupa nanti ada diseminasi ke rekan sejawat sehingga ketika teman-teman lain itu punya keresahan yang sama, ide ini bisa dimunculkan bersama dan solusi itu akan muncul dari diri kita sendiri malahan. Jadi apa yang ada dalam diri ibu itu bisa dikembangkan lagi dan terus dikembangkan. Ya, ketemu dengan teman-teman yang tepat. Ya. Gitu. Bisa dicoba Pak. Semangat mencoba ini Bu, ya. Oke. Ya, jadi nanti kita butuh komitmennya. Jadi kita ngobrol bersama itu identifikasinya permasalahan ada, keresahan dari ibu, solusinya juga ada, komitmennya saya tunggu 1 minggu lagi untuk melihat perkembangan sejauh mana tingkat keberhasilan aplikasi game ini digunakan di Jakarta. Begitu. Terima kasih Pak Ibu ya. Sama-sama, semangat terus. Mari kita melihat video-video kita lagi dulu waktu itu. Yeah.